Kan mulai Pak pengumumannya Pak. Bon 15 dulu ya. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hikmah Salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta adik-adikku yang kami sayangi, sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri dimulai, kami dari takbir Masjid Al-Hikmah akan menyampaikan beberapa informasi. Informasi yang pertama, yang bertindak selaku imam dan khatib pada sholat Idul Fitri kali ini akan disampaikan oleh beliau Profesor Dr. Haji Arif Junaidi MAG. Dan yang bertindak selaku Bilal pada sholat Idul Fitri kali ini akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Zainuddin Zidan. Informasi selanjutnya, demi menjaga kekhusyuan serta kenyamanan pada saat ibadah sedang berlangsung, dimohon kepada jamaah yang membawa handphone agar di-silent atau dinonaktifkan, serta adik-adikku yang kami sayangi agar tidak ramai atau bercanda pada saat ibadah sedang berlangsung. Dan kami sampaikan kepada jamaah agar tidak meninggalkan tempat ibadah. Ya ma'asyiral muslimin
محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معالم الدين يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma iidan lil muslimin wa fawzan lil muntassirin wa haflatan lis shaimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نصلي ونسلم على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه المجاهدين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون وافعلوا الخير لعلكم ترحمون. وقد قال تعالى في كتابه الكريم العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن Inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabili wa huwa a'lam bil muhtadin. Sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah, bersamaan dengan terbenamnya sang matahari di ufuk barat malam lalu, terdengar gemat takbir bersaut-sautan, gemat takbir yang tetap akan menggetarkan mental siapa saja yang berani coba-coba untuk menantang kekuasaan Allah. Gemat takbir yang tetap akan memuntahkan argumentasi dari siapapun yang berani coba-coba untuk mempertanyakan dan bahkan memperdebatkan keberadaan. Sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah, yang pertama dan utama, sebab puja dan syukur puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hari ini, pagi ini, kita bisa berkumpul, kita bisa bermuajah di majelis sidang Idul Fitri di Masjid Al-Hikmah Pedurungan Lor ini. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita bacakan, yang pahalanya semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita besok yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya saya wasiatkan khususnya kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah ini. Mari kita sama-sama tingkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang konsekuensi logisnya berarti bahwa kita harus senantiasa melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala hal yang telah dilarang. Sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah, saat ini kita hidup di satu era yang disebut era revolusi industri 5.0. Satu era di mana teknologi informasi menjadi tumpuan kehidupan umat manusia. Kerja-kerja manusia dimudahkan,
segala hal diringankan oleh kemajuan teknologi informasi. Dulu kalau orang mau berkirim kabar ke salah saudara atau handetolan yang berasal dari luar negeri misalnya, butuh waktu berbulan-bulan pakai jasa pos untuk berkirim kabar ke sana. Sekarang ini dengan pencet tombol 1-2 kali pencet tombol saja, maka seluruh berita, seluruh informasi yang terkait dengan kehidupan kita bisa kita dengar, bisa kita dapatkan pada menit itu juga. Perang-perang yang terjadi di mancanegara, di Israel, di Ukraina, semuanya bisa kita akses hanya dalam hitungan menit. Dulu kalau orang mau berkirim duit kepada sanak saudara, kepada handetolan yang ada di luar negeri, yang lagi sekolah, yang lagi bekerja, itu kita butuh waktu berbulan-bulan pakai jasa wesel itu. Tetapi sekarang dengan 1-2 kali pencet tombol-tombol fitur-fitur perbankan saja, maka kita sudah bisa mengirimkan duit itu kemana saja, ke rekening yang kita tuju. Dulu kalau orang mau naik haji itu butuh waktu berbulan-bulan untuk berangkat. Pemberangkatan pakai kapal laut itu harus sekitar 1 bulan, baru nanti kemudian nyampe di Jeddah itu 1 bulan pakai kapal laut. Tetapi sekarang ini dengan hanya 9 jam, ya, 9 jam naik pesawat, maka kita sudah sampai di Jeddah. Dulu kalau orang mau perang dengan negara lain, maka kita butuh waktu berbulan-bulan untuk berlayar mengarungi samudera. Tapi sekarang ini dengan satu pencet tombol saja, maka puluhan bahkan ratusan rudal balistik bergulung bisa kita tembakkan, bisa kita arahkan pada target-target sasaran yang kita inginkan. Pendek kata bahwa kehidupan umat manusia dimudahkan. Kita diberikan, jadi tidak perlu kemudian kita banyak-banyak orang, cukup dengan 1-2 orang saja, maka kemudian dengan bantuan teknologi informasi, maka kemudian semua itu jadi beres. Satu sisi memang hal itu dimudahkan, pekerjaan kita diringankan, tetapi pada sisi yang lain ada akses negatif dari dampak kehidupan yang ada di dalam era 5.0. Setidak-tidaknya ada 3 dampak kehidupan. Yang pertama adalah desakralisasi. Desakralisasi itu satu situasi di mana umat manusia sudah tidak lagi menghargai nilai-nilai agama. Agama tidak lagi menjadi sesuatu yang sakral bagi kehidupan manusia. Orang kemudian mempertuhankan, tidak lagi mempertuhankan Allah, tetapi orang seringkali mempertuhankan uang, jabatan, dan kekuasaan. Maka kita seringkali saat ini mendengar kasus-kasus korupsi karena rebutan kekuasaan dan macam-macam itu terjadi. Bahkan dalam beberapa hal, banyak hal di antara manusia yang kemudian berani menantang kekuasaan Allah. Padahal secara mencatat bagaimana orang-orang yang menantang kekuasaan Allah, maka dia akan digilas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di dalam Al-Quran, misalnya kasus Fir'aun, Ramses II di Mesir yang dia karena punya kekuasaan yang luar biasa, maka kemudian dia meminta untuk disembah, minta untuk disembah oleh rakyatnya, dan akhirnya kemudian Allah melindas Fir'aun. Jadi ketika dia mengejar Musa di Laut Merah, maka kemudian dia beserta seluruh bala tentaranya, kemudian dia ditenggelamkan di Laut Merah itu. Kita mengenal Thomas Andrew. Thomas Andrew ini adalah seorang arsitek kapal pada tahun 1919. Dia selama 4 tahun membuat satu kapal yang sangat besar, kapal raksasa. Dan kapal itu kemudian dinamakan Titanic. Jadi kapal itu dibuat sedemikian besar, sedemikian luas, sehingga kemudian orang berpikir bahwa kapal ini tidak akan pernah bisa tenggelam. Ketika mau berangkat berlayar yang pertama dari Southampton, Inggris menuju New York pada tanggal 12 April 1924, dia diwawancara oleh wartawan. Dia mengatakan bahwa kapal ini karena begitu besarnya, begitu luasnya, maka kapal ini saya sebut sebagai unsinkable ship,
sebagai satu kapal yang tidak bisa tenggelam, tidak bisa tenggelam. Maka kemudian ketika berlayar menuju New York pada hari yang keempat malam dini hari, maka kemudian kapal itu menabrak gunung es dan akhirnya kemudian kapal itu pun terbelah jadi dua dan kemudian tenggelam. Ada 1.600 orang penumpang yang jadi korban dalam kecelakaan kapal terbesar dalam sejarah itu. Jadi Thomas Andrew kemudian ikut menjadi korban bersama dengan kapal, bersama dengan kesombongannya. Karena dia sudah berani menantang kekuasaan Tuhan. Dia mengatakan bahwa Tuhan sekalipun tidak akan pernah bisa menenggelamkan kapal itu. Dan akhirnya kemudian dia justru tenggelam pada pelayaran yang pertama. Itu Thomas Andrew. Kita juga mengenal Tancredo Neves. Tancredo Neves ini adalah seorang calon presiden dari Brasil yang dia berkontestasi pada pemilu pilihan presiden pada tahun 1985. Dia mantan menteri kehakiman yang karena mendapatkan dukungan yang luas, maka kemudian orang itu menjadi tidak ada yang berani menantang dia untuk berkontestasi dengan dia. Dan karena mendapat dukungan luas itu, maka kemudian muncul kesombongannya. Pada saat diwawancara wartawan dia mengatakan, saya akan tetap melaju menjadi presiden Brasil dan tidak ada yang bisa menghentikan saya, bahkan Tuhan sekalipun dia tidak akan bisa menghentikan saya. Akhirnya kemudian memang dia memenangkan pertarungan pilihan presiden itu, tetapi dia tidak pernah menjadi presiden Brasil karena dia satu hari menjelang pelantikannya dia mati mendadak karena serangan jantung. Jadi segala hal kalau kita menantang kekuasaan Tuhan, maka kita akan dilibas oleh Tuhan itu sendiri. Jadi kita tidak boleh bersikap sombong di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia saja kita tidak boleh bersikap sombong, apalagi di hadapan Tuhan. Wala tusaffir khattaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Jangan sekali-kali bersikap sombong berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Kecenderungan negatif yang kedua adalah dehumanisasi. Dehumanisasi ini adalah satu era, satu situasi di mana umat manusia sudah tidak lagi menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Harga manusia itu menjadi murah. Saat ini semua harga barang pokok menjadi naik, tapi ada satu yang turun. Yang turun itu adalah harga nyawa manusia. Maka kita mengenal terjadi banyak sekali pembunuhan. Beberapa hari yang lalu kita mendengar ada 3 orang polisi yang diberontak oleh seorang anggota tentara, 2 orang anggota tentara, karena Anda tahu karena itu proses perebutan bisnis atau apa yang jelas terjadi pembunuhan. Kita juga mengenal di Pemkot Semarang beberapa waktu yang lalu seorang PNS, Iwan Budi Paulus. Dia adalah PNS yang diperkirakan dia memegang rahasia korupsi berjamaah yang ada di Pemkot Semarang itu. Maka kemudian akhirnya dia dibunuh. Jadi ketika dia pulang dari kerja di sore hari, kemudian dia dicegat di tengah jalan di pinggir pantai itu dan kemudian dibunuh, kemudian jasadnya dibakar beserta laptop dan kendaraan. Jadi ini adalah satu hal yang tentu menjadi akses negatif dari apa yang disebut sebagai era industri 5.0. Membunuh orang, sebenarnya membunuh orang itu dilarang. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Jangan sekali-kali kamu membunuh jiwa manusia kecuali dengan alasan yang bisa dibenarkan oleh syariat. Sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah yang ketiga adalah denormalisasi. Denormalisasi itu adalah satu situasi di mana umat manusia melupakan nilai-nilai susila. Jadi orang sudah tidak lagi perhitungkan nilai-nilai kesusilaan. Sehingga kemudian kita bisa melihat terjadi perzinahan di mana-mana, terjadi bahkan pemerkosaan. Kita ingat beberapa waktu yang lalu di Jawa Barat ada seorang ustadz yang kemudian diperkosa 14 orang muridnya, 14 orang santrinya. Di Bantayu kemarin ada pembunuhan. Jadi pembunuhan karena sang ayah itu memperkosa anaknya sendiri dan kemudian karena malu maka kemudian dilepaskan dan ketahuan anaknya kemudian dibunuh, tapi akhirnya kemudian dia ditangkap juga. Ini satu hal yang tentu harus kita hindari. Dalam situasi seperti ini maka pertanyaannya apa yang harus dilakukan?
Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah membangun kesadaran bahwa menjadi mukmin, menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang beragama itu memang tidak mudah. Jadi banyak godaan, banyak hambatan yang harus dilalui. Sehingga kemudian kita harus bersabar di situ. Kita harus bersabar sih. Jadi kita harus memahami bahwa dunia ini memang penjara bagi orang yang beriman dan kemudian menjadi surga bagi orang yang kafir. Ad-dunya sijnul mu'mini wal sijnul mu'min sijnul mu'min wa jannatul kafir. Jadi dunia ini memang merupakan penjara bagi orang yang beriman dan menjadi surga bagi orang yang kafir. Jadi itu yang selalu dialami oleh kita semua. Kita mengenal saat ini banyak hal yang kemudian tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Ya karena memang kita butuh beriman kepada Allah, kita butuh percaya kepada Allah, kita beribadah kepada Allah. Ketika orang kemudian ramai-ramai melakukan korupsi, ada korupsi tambang yang 300 triliun itu, kemudian ada korupsi Pertamina yang 193 triliun itu terjadi, tapi kita kan hanya bisa mengelus dada, kita hanya bisa menyayangkan bahwa itu terjadi. Kita tidak boleh ikut kemudian ramai-ramai itu berjamaah untuk melakukan korupsi, karena itu memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak hal yang harus kita hindari. Kenapa? Karena memang kita adalah orang-orang yang beriman. Situasi yang tidak enak seperti inilah yang kemudian dulu diprediksi oleh Nabi Muhammad SAW menyatakan, sayati zamanun min ummati as-sabiru fihim ala dini kal-qabid ala jambi. Akan datang satu masa di umatku di mana orang yang bersabar atas agamanya, maka dia seperti memegang bara api. Bara api itu panas, kalau kita pegang maka tangan kita akan terbakar, tangan kita akan kepanasan. Tetapi kalau kemudian bara api itu kita lepaskan, maka kita akan kehilangan nilai-nilai agama kita itu sendiri. Jadi dalam situasi seperti ini kita memang harus senantiasa bersabar. Dan yang berikutnya adalah kita harus senantiasa mengingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran-ajaran Allah menyatakan bahwa manusia selamanya tidak boleh berhenti untuk senantiasa mengingat pada Allah. Sebab begitu kita lupa pada Allah, maka kita bisa melakukan apa saja yang dilarang oleh Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari ingat kepadaku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Kadang-kadang mungkin secara material kita berlebih, tetapi kadang-kadang kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan. Dan dalam banyak hal, banyak orang-orang yang kelebihan materi, orang-orang yang kaya, tetapi dia mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Itu adalah orang dengan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami bangkitkan dia pada hari kiamat nanti dalam keadaan kita bisa merasakan orang yang dalam kondisi sehat mata, hati dan batinnya saja, dia akan kesulitan, dia akan mengalami kerumitan kita menghadapi huru hara kiamat. Tetapi apalagi kalau kemudian mata kita kemudian dibutakan, kita akan merasakan bahwa kita akan terantuk oleh tembok-tembok yang mungkin akan menghalangi kita untuk bebas, kita tidak bisa hidup dengan benar. Jadi kita janji-janji Allah itu, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan yang terakhir, di hari Fitri ini kita mengawali, kita mengisi kehidupan kita dengan cara bersalaman dan cara bermaaf-maafan bagi bapak ibu atau adik-adik yang orang tuanya masih hidup. Silakan datang berkunjung kepada kedua orang tua dan duduk bersimpuh mohon ampun, mohon maaf kepada orang tua. Mohon maaf bahwa kita belum bisa membalas kebaikan hati orang tua kita, bahwa kita belum bisa bahagia kedua orang tua kita. Bagi yang istri tentu harus bersalaman dengan sang suami, mohon maaf atas segala kehilafan. Yang suami juga sama. Yang muda bersalaman kepada yang tua,
lebih senior dan tentu berkunjung kepada saudara-saudara dan salah hadir tulang yang ada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid 'anhu wa tafadhal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi 'ibadik wa ashrafil 'ibadik sayyidil 'arabi wal 'ajam wa imami thayyibata wal haram sayyidina وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أرشدنا إلى طاعته وزجرنا عن معصيته. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. نصلي ونسلم على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه المجاهدين الطاهرين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون وافعلوا الخير لعلكم ترحمون. وقد قال تعالى في كتاب الكريم العظيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أيها المسلمون أيها المؤمنون اعلموا أن الحياة بحر والبحر عميق فجددوا سفينتكم لأن تستعدوا في حياتكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات ويا رب اختم لنا من قبل الخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد. اللهم نظم أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من ألم الفقر والذل وارشدنا من البلاء والوباء والطاعون من شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء. اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدينية والدنيوية وحسن مرادنا بالخير. اللهم فائدنا من الشر والعصيان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشرك والسوء والقول والشماتة الأعداء. يا محاول الخير والأخوة حاول خيرنا إلى أحسننا يا كثير النوى يا حسن الفضل يا قوم إلى جوفك الحمد الشرف ولا كل حال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Monggo jamaah sebelum kita Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allah
Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya